Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Nama saya Seka Khairuddin Faturizal. Saya dari kelas A319 dengan nomor NIM 13519102220. Tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan subtema bakteri. Bakteri adalah suatu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yaitu berukuran 1,25 mikrometer. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi bakteri, anatomi sel bakteri, dan cara kerja sel bakteri ialah bakteriologi. Nah, selama ini yang kita ketahui tentang bakteri ialah dampak negatif terhadap manusia. Akan tetapi bakteri juga memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, terutama pada bidang kesehatan, bidang ilmu gizi, bidang industri pangan, terutama pada fermentasi. Selanjutnya ialah struktur bakteri. Pada struktur bakteri terdapat membran sel yang berfungsi untuk sebagai keluar masuknya zat ke dalam sel. Lalu ada sitoplasma yang berfungsi untuk reaksi metabolik. Lalu ada flagella untuk alat gerak. Lalu ada ribosom, terdapat protein dan RNA. Lalu ada mesosom yang terbentuk dari membran sel dan tidak terdapat lipatan. Lalu ada nukleoid yang berfungsi mengontrol sintetis protein. Lalu ada kapsul yang terdapat pada luar dinding sel. Lalu ada dinding sel yang terdapat pada luar membran plasma. Dan terakhir ada DNA yang berfungsi untuk mengontrol fungsi dari protein dan pewarisan sifat. Pada suhu tertentu, bakteri akan membentuk endospora. Misalnya pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Tujuan membentuk endospora ini adalah untuk melindungi dirinya dari cuaca ekstrim, yaitu panas dan dingin yang berlebih. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk bakteri. Pada bentuk-bentuk bakteri terdapat 3 macam bentuk bakteri. Yang pertama ialah basil atau berbentuk batang. Yang kedua ialah kokus, dan yang ketiga ialah spiral. Pada bentuk basil terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Monobasil yang terdiri dari 1 rantai atau tunggal. Yang kedua ialah monobasil terdiri dari 2 rantai atau bergandengan. Yang ketiga ialah streptobasil yang terdiri dari 3 rantai atau berbentuk rantai pemanjang. Pada bentuk kokus terdapat atau terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1 monokokus, bakteri bulat yang berbentuk tunggal. Yang kedua ialah diplococcus, bakteri bulat yang bergandengan 2-2. Yang ketiga adalah staphylococcus, bakteri bulat yang bergandengan sehingga membentuk segitiga. Yang keempat ialah streptococcus, yaitu bakteri bulat yang membentuk memanjang. Yang kelima ialah Sarkina. Sarkina ialah bakteri bulat yang berbentuk seperti bangun ruangan, yaitu kubus. Yang keenam atau yang terakhir ialah yaitu Tetracoccus, memiliki bakteri bulat yang memiliki bentuk seperti bidang datar. Lalu pada bentuk Spiralia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1 spiral, 2 vibrio, 3 spiroseta. Pada spiral berbentuk spiral, vibrio berbentuk koma yang dianggap dengan bentuk spiral tidak sempurna, dan spiroseta bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Bakteri sendiri dapat berkembang biak. Cara berkembang biak bakteri ialah dengan cara berkembang biak melalui rekombinasi genetik dan membelah diri. Adapun melalui rekombinasi genetik pada bakteri meliputi 1 transformasi, 2 transduksi, dan 3 konjugasi. Sedangkan melalui membelah diri melalui pembelahan diri secara biner. Mekanisme bakteri dalam penyembuhan penyakit terdapat 2, yaitu invasi dan yang kedua toxigenitas, di mana invasi ialah kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Lalu toxigenitas, kemampuan bakteri dalam membentuk toksin, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1 eksotosin dan 2 endotoksin. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi terbagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob.
di mana bakteri aerob ialah menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, sedangkan bakteri anaerob bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Lalu untuk macam-macam bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen terdapat menjadi 3, yaitu 1 bakteri aerob obligot, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob obligot, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Sedangkan yang terakhir adalah bakteri anaerob fakultatif, ialah bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpanya ada oksigen. Dan pembahasan yang terakhir ialah berdasarkan cara memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof ialah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan dan tidak dapat menyusun makanan sendiri. Sedangkan untuk bakteri autotrof ialah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat organik yang ada. Bakteri autotrof sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Demikian penjelasan mengenai ringkasan materi bakteri yang saya pahami. Ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.